Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'il a'izza rahimakumullah. Saudara-saudaraku, semua orang berharap mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tiada seorang pun yang mengharapkan kesengsaraan. Banyak orang yang menganggap kebahagiaan itu wujud pada banyaknya harta benda atau pada tingginya jabatan atau pada luhurnya ilmu. Tapi semua orang merasakan dan membuktikan bahwa kebahagiaan itu bukan di sana adanya. Kalau demikian, di manakah adanya kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa manusia tidak akan bisa menggapai kebahagiaan kecuali melalui dua hal. Yaitu pertama, baik-baiklah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing hade hubungan rejeng Allah, hablum minallah. Kedua, baik-baiklah hubungan dengan sesama manusia. Sing alus hubungan jeung papada manusia, hablum minannas. Allah berfirman, duribat alaihimudzillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ali Imran 112. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali atau kepada hubungan dengan Allah dan tali atau hubungan dengan manusia. Saudara-saudaraku, salah satu bentuk hubungan komunikasi yang baik dengan Allah adalah dengan cara ingat kepada Allah, eling ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi kebahagiaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia mukmin untuk ingat, eling, nyebut, zikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab 41. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Saudara-saudaraku, pada pengajian kali ini saya ingin mengemukakan berdasarkan bacaan-bacaan saya hikmah dan keuntungan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah hikmah-hikmah zikir dalam ilmu Allah lebih banyak lagi dari ini. Pertama, bila kita zikir, eling, nyebut Gusti Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Tenang, tentram, damai, dan sakinah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ar-Ra'd 28. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Kedua, bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meluncurlah ganjaran dan ampunan darinya. Ingat-ingatlah bahwa kita sebagai manusia sering tergelincir kepada dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa akidah, dosa syariah, dosa akhlak. Salah satu cara agar kita mendapatkan ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikir kepadanya. Di antaranya dengan istighfar. Istighfar pun adalah bagian dari zikir. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab 35. Ketiga, hikmah dan keuntungan dari zikir adalah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui bahwa kita ingat, eling, dan menyebut-nyebutnya, maka Allah akan membalas itu dengan, Allah pun akan membalasnya dengan ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah, Allah akan membalas dengan ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para ulama menguraikan balasan Allah tersebut sebagai berikut. Bila kita zikir dengan jalan taat kepada Allah, seperti sholat, zakat, jihad, maka Allah akan ingat kepada kita dengan jalan memberi ganjaran, memberi sawab. Jadi kalau kita ingat kepada Allah melalui taat, Allah ingat kepada kita melalui sawab, ganjaran. Bila kita ingat kepada Allah melalui doa, maka Allah akan membalasnya dengan ijabah. Bila kita zikir melalui syukur, Allah akan membalasnya dengan memberi tambahan nikmat, ziyadah. Bila kita ingat melalui tawakal kepada Allah, maka Allah membalas kita dengan kecukupan, kifayah. Bila kita zikir melalui istighfar, maka Allah membalasnya dengan gufron atau permaafan. Keempat, dengan zikir maka akan naiklah harkat derajat kedudukan kita di payungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikatnya, di hadapan alam semesta, dan diangkat derajat kita menjadi ulul albab. Yang sifat ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Kelima, bila kita sering berzikir, maka Allah akan memberi kita kemampuan guna membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil dalam segala hal. Dalam usaha, dalam menentukan pilihan, dalam menentukan keputusan, dalam memilih pekerjaan, dalam menentukan pegawai dan lain-lain sebagainya. Bila kita sering berzikir, maka Allah akan bisa menjadikan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang sering berzikir tidak akan kehilangan arah. Moal leungiteun jalan, moal malang mang mulung-mung, moal lieur menghadapi apapun yang ada dalam pelataran hidupnya. Keenam, zikir akan menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat yang besar. Sekali lagi, zikir akan menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat yang besar. Hal ini karena orang yang zikir atau eling, hidupnya akan teratur, jiwanya akan tenang, rohaninya bening bersih, hidupnya akan jauh dari penyelewengan. Yang ini semua akan mengantarkan manusia kepada keuntungan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, semoga kita sekalian, anak-anak kita, keluarga kita, jadi orang-orang yang selalu zikir tatkala hidupnya, zikir tatkala meninggalnya, zikir juga tatkala berada di pengadilan hisab, dan di akhirat kelak kita masuk dalam golongan adz-dzakirin dan adz-dzakirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.